Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan kembali membahas mengenai soal UTBK, khususnya dalam mata pelajaran sosiologi. Namun, sebelum kegiatan ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama terlebih dahulu agar kegiatan pembahasan soal UTBK ini mendapatkan kemudahan dan juga kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, insya Allah untuk pembahasan soal UTBK mata pelajaran sosiologi ini kita akan kembali dibagi menjadi dua part. Part yang pertama, insya Allah kita akan membahas sampai dengan nomor 8. Dan part yang kedua, itu kita akan membahas dari nomor 9 sampai dengan nomor 15. Silahkan dipersiapkan terlebih dahulu untuk alat tulis dan juga buku tulisnya. Dan silahkan dicatat ketika memang ada materi yang kalian kurang pahami. Jadi nanti ketika ada kesulitan, bisa langsung ditanyakan ke saya. Dan untuk rules dari pembahasan soal UTBK ini masih sama dengan video sebelumnya, di mana saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Lalu step yang kedua yaitu adalah membacakan pilihan gandanya. Lalu kita akan melihat kunci jawaban dan juga pembahasannya. Nah, seperti itu mungkin ya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk saja ke nomor yang pertama. Nomor 1, topiknya yaitu adalah tentang konsep dan juga objek kajian sosiologi. Subtopiknya teori dan pengetahuan sosiologi. Lalu ada indikator, peserta didik mampu menjelaskan teori dan pengetahuan sosiologi. Nah, di sini ada soalnya. Mari kita baca berbarengan untuk soal nomor 1. Emile Durkheim merupakan tokoh sosiologi yang berasal dari Perancis. Sebagai salah satu peletak dasar sosiologi, ia mengatakan bahwa sosiologi mempelajari tentang A. Tindakan sosial. B. Realitas sosial. C. Struktur sosial. D. Imajinasi sosiologi. Dan E. Fakta sosial. Nah, silakan untuk dipilih terlebih dahulu untuk jawaban nomor 1 ya. Kalian bebas memilih ini antara A sampai dengan E. Dipersilahkan. Sudah? Kalau sudah, mari kita lihat ke slide yang kedua. Di situ ada kunci jawaban dan juga pembahasan dari soal nomor 1. Nah, pastikan kalian sudah memilih jawabannya ya. Mari kita lihat. Kunci jawabannya adalah E, yaitu adalah fakta sosial. Apakah benar untuk soal nomor 1 ini jawabannya E, yaitu adalah fakta sosial? Mari kita buktikan di pembahasan. Emile Durkheim mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial. Fakta sosial dapat diartikan sebagai cara bertindak, berpikir, dan berperasaan berada di luar diri individu dan memiliki kekuatan yang memaksa. Sebagai contoh, dalam hidup bermasyarakat terdapat aturan-aturan yang wajib dipatuhi, seperti di keluarga,
sekolah, maupun di masyarakat. Nah, itu ya untuk nomor satu. Jadi jawaban yang paling benar yaitu adalah yang E, yaitu adalah fakta sosial. Ini menurut Emil Durkheim ya, beliau juga merupakan salah satu tokoh sosiologi. Itu bisa dipahami ya untuk soal nomor satu. Nah, mari kita lanjutkan ke soal nomor 2. Topik tentang konsep dan juga objek kajian sosiologi. Subtopik objek sosiologi. Indikator peserta didik mampu mengkategorikan objek sosiologi. Mari kita berbarengan baca soal nomor 2 ya. Berikut ini merupakan objek kajian sosiologi, yaitu titik, titik, titik. A. Masyarakat dan individu. B. Manusia dan kepribadian. C. Interaksi dan komunikasi. D. Hukum dan HAM. Dan E. Integrasi sosial dan kesetaraan sosial. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana? Silahkan untuk dipilih terlebih dahulu jawaban nomor 2. Silahkan. Sudah? Nah, kalau sudah, mari kita lihat di slide yang kedua. Di situ ada kunci jawaban dan juga pembahasannya. Mari kita lihat ya. Oke, kunci jawabannya yaitu adalah A, tentang masyarakat dan juga individu. Apakah betul objek dari kajian sosiologi adalah masyarakat dan juga individu? Mari kita lihat di pembahasan ya. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, interaksi masyarakat, dan lingkungan sekitar yang sering terjadi. Sosiologi pada umumnya membahas interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Oleh karena itu, objek kajian sosiologi merupakan relasi antara individu dan masyarakat sebagai hal yang mempengaruhi kehidupan sosial. Nah, kata kuncinya ada di sini nih, mempelajari tentang masyarakat, gitu ya, dan juga mungkin di sini kita bisa mempelajari umumnya membahas interaksi individu dengan individu maupun individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompoknya. Nah, itu adalah objek kajian dari sosiologi, yaitu adalah masyarakat dan individu. Jawabannya adalah A. Nah, gitu ya. Bisa dipahami ya untuk soal nomor 2 ini. Kalau misalkan sudah, mari kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Nomor 3, topik, konsep, dan objek kajian sosiologi. Subtopik, fungsi dan manfaat sosiologi. Indikator, peserta didik mampu memberikan contoh fungsi dan manfaat sosiologi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita baca bersama-sama. Sosiologi berguna dalam proses pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Berikut ini merupakan contoh fungsi sosiologi dalam pembangunan, yaitu titik, titik, titik. A. Melakukan penelitian tentang rancangan pembangunan. B. Melakukan pengumpulan data tentang kondisi geografis wilayah. C. Memberikan keputusan yang tepat tentang kebijakan pemerintah dalam program pembangunan. D. Memberikan data yang diperlukan untuk melakukan perencanaan sosial. Dan E. Melaksanakan reduksi data dari hasil penelitian. Nah,
Silakan untuk dipilih terlebih dahulu jawaban nomor 3. Silakan. Sudah? Kalau sudah, mari kita lihat di slide yang kedua. Itu ada kunci jawaban dan juga pembahasannya. Mari kita lihat. Kunci jawabannya adalah D, yaitu adalah memberikan data yang diperlukan untuk melakukan perencanaan sosial. Apakah betul untuk jawaban nomor 3 itu adalah D? Mari kita lihat di pembahasannya. Nah, salah satu fungsi atau kegunaan sosiologi yaitu dalam hal pembangunan. Sosiologi berfungsi memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembangunan. Keterlibatan sosiologi dalam pembangunan sangat dibutuhkan, terutama berkaitan dengan penelitian, pengolahan data, dan perencanaan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan kegunaan sosiologi dalam pembangunan untuk memberikan data yang diperlukan sehingga sosiolog dapat melakukan perencanaan sosial yang dibutuhkan dalam pembangunan. Nah, itu ya. Dari soal di sini bisa kita lihat bahwa jawaban yang paling benar yaitu adalah ini ya, yang D, yaitu adalah memberikan data yang diperlukan untuk melakukan perencanaan sosial. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Untuk soal nomor 3. Nah, mari kita lanjut ke soal nomor 4. Topik masih sama, yaitu adalah tentang konsep dan objek kajian sosiologi. Subtopik, gejala-gejala sosial masyarakat dengan menggunakan konsep sosiologi. Indikator, mampu memprediksi dampak dan tindakan yang tepat untuk mengatasi gejala sosial dan heterogenitas sosial. Mari kita baca berbarengan soal nomor 4. Masyarakat berbondong-bondong pindah ke kota-kota besar untuk mencari peluang kerja. Tentu saja, hal ini menyebabkan berbagai masalah sosial pada kota-kota tujuan. Ditambah lagi, jika masyarakat yang pindah ke kota besar belum memiliki keterampilan yang mencukupi. Cara untuk mengatasi permasalahan pendatang di kota besar adalah titik-titik-titik. A. Mempercepat pembangunan dan menciptakan lapangan kerja di setiap daerah. B. Kebanyakan penduduk desa bekerja di sektor pertanian. C. Keberadaan pemukiman kumuh memang menjadi alternatif bagi pendatang yang belum mendapatkan tempat tinggal. D. Urbanisasi dihilangkan agar tidak terjadi kepadatan penduduk. Dan E. Memberikan pendatang modal usaha dan tempat tinggal. Nah, silakan untuk dipilih terlebih dahulu jawaban nomor 4 ini. Silahkan. Sudah? Kalau sudah, mari kita lihat kunci jawaban dan juga pembahasannya ya. Nah, ini adalah kunci jawabannya. Bahwa kunci jawabannya untuk nomor 4, yaitu adalah A. Itu adalah mempercepat pembangunan dan menciptakan lapangan kerja di setiap daerah. Apakah betul? Mari kita lihat di pembahasan.
Pertambahan jumlah penduduk pendatang akan terus meningkat seiring bertumbuhnya pembangunan yang ada. Fenomena ini akan semakin tidak terkendali jika pemerintah daerah tidak bijak dalam menyikapinya. Salah satu caranya adalah melakukan pembangunan yang merata dan menciptakan lapangan kerja di setiap daerah. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ilustrasi dari soal yang ada di nomor 4 ini, bahwa memang solusi yang terbaik yaitu adalah untuk mengatasi permasalahan pendatang di kota-kota besar yaitu adalah ini, mempercepat pembangunan dan menciptakan lapangan kerja di setiap daerah. Karena untuk saat ini mungkin masyarakat akan terus bertambah ya untuk penduduk di Indonesia ini. Itu makanya cara yang paling tepat adalah ini ya, mempercepat pembangunan dan menciptakan lapangan kerja. Menciptakan lapangan pekerjaan pun ini bisa mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi insya Allah ketika memang lapangan pekerjaan pun memang bisa disamaratakan di setiap daerah, kemiskinan ataupun dalam faktor ekonomi itu mungkin bisa diminimalisir, yaitu mungkin secara pelan-pelan. Nah, gitu. Bisa dipahami ya untuk soal nomor 4? Kalau sudah, mari kita lanjut ke soal nomor 5. Topik kehidupan sosial, permasalahan, dan solusinya. Subtopik nilai dan norma. Indikator peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi nilai dan norma sosial. Mari kita baca bersama-sama soal nomor 5 ini. Ketika teman-temannya menggunakan bocoran kunci jawaban UN ataupun ujian nasional, Gusti memilih untuk tidak menggunakannya dan mengandalkan kemampuannya sendiri dalam menjawab soal. Sikap yang ditunjukkan oleh Gusti tersebut merupakan sikap yang sesuai dengan norma sosial. Dalam hal ini, norma sosial berfungsi sebagai titik-titik-titik. A. Alat untuk menertibkan masyarakat. B. Pengendalian tingkah laku. C. Sistem kelola masyarakat. D. Pandangan hidup. Dan E. Kebiasaan sehari-hari. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat dari nomor 5 ini yang mana ya? Silahkan untuk dipilih terlebih dahulu untuk soal nomor 5 ini. Dipersilahkan. Sudah dipilih untuk soal nomor 5? Kalau sudah, mari kita lihat di pembahasan dan kunci jawaban. Yang paling benar adalah yang B, yaitu adalah pengendalian tingkah laku. Mari kita lihat di pembahasan. Pembahasan fungsi norma sosial yang pertama yaitu adalah mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat demi terciptanya keteraturan sosial. Yang kedua, norma menjadi panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku. Norma juga, ini adalah poin ketiga, norma juga menjadi kriteria bagi masyarakat untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang. Dan yang terakhir, perilaku Gusti tersebut telah berdasar pada norma sosial. Dalam hal ini, norma yang berlaku berfungsi dalam mengendalikan tingkah laku Gusti untuk tidak menggunakan bocoran kunci jawaban ujian nasional. Nah, jadi dikendalikan nih tingkah lakunya. Gitu. Yang lain mungkin teman-temannya menggunakan bocoran kunci jawaban, tapi mungkin Gusti bisa mengendalikan tingkah lakunya untuk tidak tergoda menggunakan bocoran kunci jawaban ujian nasional. Gitu. Jadi mungkin sia-sia ya belajar mungkin kalau misalkan kita hanya mengandalkan dari kunci jawaban. Gitu. Jadi silahkan dikendalikan tingkah laku kalian baik dalam kehidupan sehari-hari apalagi dalam proses pembelajaran nih.
Gitu. Jadi percaya akan kemampuan diri kalian sendiri ya. Tuh. Oke, bisa dipahami ya untuk soal nomor 5. Mari kita lanjut ke soal nomor 6. Ya, nomor 6, topik kehidupan sosial, permasalahan, dan solusinya. Subtopik, sosialisasi, indikator, peserta didik mampu menjelaskan hubungan penyimpangan sosial dengan proses sosialisasi atau faktor penyebab perilaku menyimpang. Mari kita lihat soal nomor 6 dan juga kita bacakan bersamaan. Siva bekerja sebagai bartender pada malam hari. Akibat aktivitas kerjanya pada malam hari, masyarakat menganggap Siva sebagai wanita nakal. Oleh karena masyarakat telah memberikan predikat wanita nakal, Siva semakin menghiraukan batas norma sosial. Faktor penyebab perilaku menyimpang yang dilakukan Siva adalah titik, titik, titik. A. Sosialisasi tidak sempurna. B. Subkebudayaan menyimpang. C. Konflik. D. Anomi. Dan E adalah labeling. Nah, mungkin sebelum kita melihat kunci jawaban dan juga pembahasannya, di sini mungkin akan dibahas sedikit dulu ya. Dari poin yang A, yaitu adalah sosialisasi tidak sempurna. Sosialisasi tidak sempurna adalah proses penanaman nilai sosial ke dalam diri suatu individu yang terkadang menimbulkan pertentangan antara media sosialisasi. Misal, keluarga dengan teman sepermainan. Contohnya, di keluarga diajarkan bahwa rokok itu suatu yang buruk ataupun berbahaya bagi kesehatan. Tapi, di lain pihak, teman sepermainan mengejek kalau tidak ikut merokok. Nah, itu. Inilah contohnya dari sosialisasi tidak sempurna ya. Penanaman nilai sosial ke dalam diri suatu individu terkadang menimbulkan pertentangan gitu. Jadi adanya sesuatu yang mungkin tidak tersampaikan dengan baik. Itu makanya itu disebut dengan sosialisasi tidak sempurna. Nah, kita lihat subkebudayaan menyimpang. Subkebudayaan menyimpang merupakan salah satu faktor terjadinya perilaku penyimpangan, yang berarti budaya dari pergaulan dan lingkungan sekitar orang tersebut yang tidak baik, sehingga dapat mempengaruhi perilaku orang tersebut. Nah, itu adalah subkebudayaan menyimpang. Lalu ada konflik. Kalau konflik, yaitu adalah sebuah pertentangan ya. Gitu. Terus ada anomi. Kira-kira ada yang tahu apa itu anomi? Mungkin ada yang pernah dengar? Nah, anomi adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emil Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau ataupun tanpa peraturan. Itu adalah anomi, gitu ya. Itu adalah keadaan yang kacau tanpa adanya peraturan. Dan yang terakhir yaitu adalah labeling. Labeling adalah salah satu tindakan penyimpangan yang disebabkan oleh pemberian cap ataupun label dari masyarakat kepada seseorang yang kemudian cenderung akan melanjutkan penyimpangan tersebut. Nah, kira-kira dari definisi dari poin A, B, C, D, dan E, jawaban yang paling tepat yang mana ya? Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang E, ya, yaitu adalah labeling. Bahasannya, perilaku menyimpang berdasarkan pernyataan pada soal terjadi akibat adanya pemberian julukan ataupun labeling masyarakat. Labeling dapat mendorong terjadinya perilaku menyimpang karena anggota masyarakat yang mendapatkan labeling merasa kesulitan untuk memulihkan nama baik yang sudah cemar.
Akibatnya, dia terjerumus dan tindakannya termasuk kepada tindakan yang menyimpang. Nah, di sini ya, berikan cap sifat sebagai wanita nakal. Nah, itu sih yang menyebabkan sebuah labeling ataupun pemberian cap oleh masyarakat. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Untuk soal nomor 6. Mari kita lanjut ke soal nomor 7. Topik kehidupan sosial, permasalahan, dan solusinya. Subtopik penyimpangan dan pengendalian sosial. Indikator mampu mengidentifikasi berbagai perilaku menyimpang atau pengendalian sosial. Kita baca soalnya. Kejahatan terselubung dan terencana yang dilakukan kelompok eksekutif baik di pemerintahan ataupun pengusaha yang merugikan negara merupakan contoh titik-titik-titik. A. Blue collar crime. B. Corporate crime. C. White collar crime. D. Crime without victim. E. Organized crime. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin kita akan bahas sedikit dulu nih tentang istilah-istilah yang ada di soal nomor 7 ini. Kita bahas dari yang pertama, yaitu adalah blue collar crime, kejahatan kerah biru. Kejahatan ini dilakukan secara konvensional. Pelakunya adalah orang-orang dari kelas rata-rata. Lalu yang kedua, yaitu adalah corporate crime, kejahatan korporat. Kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi dengan tujuan menaikkan keuntungan dan menekan kerugian. Contoh, perusahaan membuang limbah ke sungai. Itu adalah contoh dari corporate. Lalu yang C, yaitu adalah white collar crime, kejahatan kerah putih. Tipe kejahatan yang dilakukan oleh orang terpandang atau orang yang berstatus sosial tinggi dalam rangka pekerjaannya. Contoh, korupsi, menghindari pembayaran pajak, lalu penggelapan uang perusahaan. Lalu ada crime, poin yang D, yaitu adalah crime without victim, kejahatan tanpa korban. Tipe ini merupakan kejahatan yang tidak mengakibatkan penderitaan pada korban akibat tindak pidana orang lain. Contoh, berjudi, mabuk-mabukan, ataupun perilaku seks bebas. Dan yang terakhir yaitu organized crime. Organized crime yaitu pelaku kejahatan merupakan komplotan yang secara berkesinambungan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang dan kekuasaan dengan jalan menghindari hukuman. Contoh, komplotan koruptor, pelacuran, penadah barang, curian, dan juga rentenir. Nah, itulah pengertian sedikit dari istilah-istilah yang dari nomor 7 ini. Dari soal ini, apakah kalian bisa menyimpulkan jawaban yang mana? Oke, kita lihat. Jawabannya adalah yang C, yaitu adalah white collar crime. Betul, kejahatan terselubung dan terencana yang dilakukan kelompok eksekutif baik di pemerintahan ataupun pengusaha yang merugikan negara. Itu kita lihat di sini ya. Kejahatan kerah putih ataupun white collar crime adalah suatu tindakan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak bekerja pada sektor pemerintahan atau sektor swasta, yang memiliki posisi dan wewenang yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan dan keputusan. Kejahatan kerah putih dilakukan karena seseorang memiliki akses untuk menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan, seperti tindakan korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Itu ya, bisa dipahami. Kita lanjut. Ini adalah soal nomor terakhir di part 1, nomor 8. Topik tentang penelitian sosial. Subtopiknya, pengolahan data penelitian dan indikatornya, serta didik mampu mengumpulkan analisis data yang relevan. Kita baca soalnya, seorang peneliti mengkaji pengaruh pendapatan masyarakat terhadap pola interaksi yang terjalin
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kemudian peneliti melakukan pengolahan data dengan membuat simbol-simbol tertentu untuk menyederhanakan data. Pengolahan data yang dilakukan peneliti termasuk tahap A. Editing, B. Tabulasi data, C adalah coding, D. Penyajian data, dan E adalah reduksi data. Ini ada di materi penelitian sosial. Kalau tidak salah ini ada di bab 4, materi di ke-10. Sudah ditentukan? Kalau sudah, kita lihat. Jawaban yang paling benar adalah yang C, kalau saya tidak salah ya. Nah, yang C adalah coding. Kita lihat di pembahasan. Pada penelitian kuantitatif, pengolahan data berlangsung melalui 3 tahap. Pertama, editing atau pemeriksaan data yang telah dikumpulkan. Kedua, pembuatan kode ataupun coding. Ini adalah bertujuan untuk menyederhanakan data melalui pemberian simbol-simbol tertentu. Ketiga, yaitu tabulasi data atau proses memasukkan data yang telah dikelompokkan. Dengan demikian, jawabannya yang paling tepat berdasarkan soal di atas adalah yang C. Itu adalah coding. Nah, gitu. Dan ini adalah soal terakhir di part 1. Nah, seperti itu mungkin untuk pembahasan soal pembahasan UTBK Sosiologi di part 1 ini. Mungkin nanti kita akan lanjutkan di part yang kedua. Namun sebelumnya, sebelum kita menutup pembahasan UTBK ini, kalian kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ke saya. Gitu ya. Itu aja. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa ini ada tagline-nya. Selalu saya sampaikan, yaitu melanjutkan doa, memaksimalkan ikhtiar, di mana kalian harus selalu berdoa, meminta yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga memaksimalkan ikhtiar kalian. Ya, percaya saja bahwa usaha insya Allah tidak akan mengkhianati hasil. Paling itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.